warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh merupakan nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Di mana pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sedikit melanjutkan tentang apa yang menjadi pembahasan beberapa hari yang lalu mengenai salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribi minan nas. Jadi beliau berpesan menyampaikan bahwa ada 4 golongan orang-orang yang haram baginya api neraka. Jadi ada 4 indikator bagi orang yang diharamkan baginya api neraka. Yang kemarin kita sudah membahas tentang hayyinin, yaitu orang yang rendah hati, orang yang hatinya itu lembut, nggak gampang nyolot kalau bahasanya anak-anak sekarang mungkin ya. Jadi nggak gampang kemudian terpancing untuk melakukan hal-hal yang kasar. Meskipun mungkin dia disalahi sama orang, maka seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau setiap hari dicaci, beliau setiap hari dihina oleh seorang buta, fakir yang ada di pinggiran kota, tetapi beliau setiap hari juga datang ke tempat orang itu untuk membersihkan tempatnya, bahkan membawakan makan, bukan hanya membawakan, tetapi juga bahkan sampai menyuapi orang itu. Jadi, ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan dakwah dengan sikap yang sangat mulia. Lalu selain hayyin adalah layyinin, yaitu orang-orang yang lemah lembut dalam bersikap. Saya dulu, anak saya yang pertama itu mau saya kasih nama Layyinah. Tapi sama teman saya bilang, nggak usah, nanti jadi lembek nanti. Tetapi sebenarnya dalam makna yang luas dan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahwa orang yang layyinah, orang yang layyinin, orang yang layyin itu adalah orang yang lembut dalam tutur katanya, lembut dalam sikapnya. Jadi orang-orang yang bisa bersikap kepada saudaranya tanpa menimbulkan dampak yang bisa menjauhkan dia dari saudaranya tersebut. Makanya beliau pada hadis yang lain juga menyampaikan, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang khair. Jadi falyaqul khairan, bukan falyaqul haqqan. Karena menyampaikan apa yang baik dengan cara yang baik itu berbeda dengan hanya sekedar menyampaikan yang benar. Menyampaikan yang benar itu belum tentu caranya baik. Falyaqul haqqan, menyampaikan yang benar, bahwa mungkin kadang-kadang orang itu kan benar apa yang disampaikan. Tetapi ketika cara menyampaikannya itu salah, itu bisa menyakitkan orang yang mendapatkan atau menerima pesan tersebut. Jadi saya ingat suatu hari ada seseorang, itu teman di seorang kenalan di tempat kerjanya. Itu ketika melihat temannya itu makan dengan tangan kiri, itu dia negurnya itu, mangan kok koyo mangan setan. Nah ini kan sebenarnya memang benar. Apa yang disampaikan itu benar. Marilah kita kalau makan itu dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Tetapi cara menyampaikannya dengan cara mangan kok koyo mangan setan. Tangan kiwo. Nah ini alangkah baiknya ketika kita menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang baik pula. Tidak cukup hanya benar tetapi juga baik caranya. Itulah kenapa ada kejadian-kejadian seperti yang saya ceritakan pada beberapa hari yang lalu. Ada orang-orang yang dia menjauh dari Islam, menjauh dari komunitas kaum muslimin hanya karena salah dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai bahkan ada perbedaan pendapat, perbedaan sikap, perbedaan dalam mengambil hukum fikih untuk melaksanakan ibadahnya, itu kemudian menghalangi dia dalam berlemah lembut kepada saudaranya. Apalagi kemudian sampai menyampaikan ucapan-ucapan yang justru menyakitkan. Saya beberapa hari yang lalu itu lihat sebuah potongan video. Dia itu kiai yang karena tidak sependapat dengan kiai yang lain, dia kemudian di dalam forum itu nyebut kiai yang tidak sependapat dengan dirinya itu dengan kalimat-kalimat yang bernada ejekan. Nah ini betapa menyedihkan ini buat saya. Yang juga merupakan hal yang menurut saya ironis, kadang-kadang apa yang disampaikan itu dengan cara yang baik pun, itu kadang-kadang kalau sekarang kan eranya era medsos ya, di bagian chat komentar itu ada yang tengkar karena perbedaan pendapat dalam urusan agama. Jadi ini media yang sebenarnya merupakan media untuk harusnya bisa menjadi media dakwah untuk bersama-sama menjadi lebih baik, tetapi justru kadang-kadang salah dalam memanfaatkannya. Jadi penting bagi kita jangan sampai kemudian apa yang menjadi ucapan kita, apa yang menjadi sikap kita kepada saudara kita itu justru menjadi penyebab sakit hatinya saudara kita dan menjauhnya dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang sahlin. Orang-orang yang mempermudah urusan orang lain. Orang-orang yang senantiasa mempermudah urusan orang lain, maka dia juga akan mendapatkan kemudahan di akhirat nanti, insya Allah. Dan itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada saudaranya, misalnya mogok di tengah jalan, kemudian kita, meskipun kita nggak ngerti tentang urusan mesin, ketika kita mau kemudian menghampiri, membantu, kira-kira ada masalah apa, kemudian nyarikan orang yang lebih paham tentang itu kan sudah termasuk di antara mempermudah urusan orang lain. Lalu yang terakhir adalah qaribin, orang-orang yang akrab, orang-orang yang dekat dengan orang lain, dekat dengan saudaranya. Jadi ketika dia ketemu dengan saudaranya, maka dia mengucapkan salam, dia menanyakan kabarnya. Ini adalah orang-orang yang termasuk di antara indikator yang disebut oleh Rasulullah SAW diharamkan baginya api neraka. Bagaimana kita bersikap kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu kalau malam aktivitas beliau, setelah sholat Isya, kemudian beliau pulang, beliau yang biasa beliau lakukan itu adalah ngobrol dengan istrinya. Jadi kalau sekarang itu kan ada teori pillow talk gitu ya. Salah satu kebiasaan yang bisa menjaga keharmonisan seorang dalam berumah tangga itu. Jadi ada pillow talk. Jadi ngobrol di tempat tidur sama istrinya. Itu jauh sebelum ada teori itu, Rasulullah sudah melakukan itu. Betapa beliau ini merupakan teladan yang sangat lengkap. Makanya ada sebuah buku yang mencatat orang yang paling banyak catatan sejarahnya itu adalah Muhammad SAW. Karena mulai urusan bangun tidur, jadi apa yang menjadi ucapan beliau ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu ada catatannya semua, sampai urusan masuk WC, urusan keluar WC dan sebagainya. Betapa lengkap sekali apa yang menjadi contoh bagi kita untuk bisa kita ikuti, dan semoga kita termasuk di antara para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan surga di akhirat nanti karena kemampuan kita untuk berusaha sebaik-baiknya mengikuti beliau, mengikuti apa yang beliau tuntunkan kepada kita. Dan semoga 4 indikator ini ada pada kita, bisa kita tanamkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.